Selamat datang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas kondisi perekonomian Indonesia per April 2021, khususnya dari sisi pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, inflasi, serta kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Periode ini cukup menarik karena Indonesia belum sepenuhnya keluar dari tekanan pandemi, tetapi beberapa indikator sudah menunjukkan arah perbaikan. Jadi, melalui presentasi ini, kita akan melihat bukan hanya angka-angkanya, tetapi juga apa arti dari angka tersebut bagi aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk melihat gambaran besarnya, ada 3 indikator utama yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, PDB triwulan pertama 2021 masih mengalami kontraksi sebesar 0,74% secara tahunan. Kedua, nilai tukar rupiah pada akhir April berada di sekitar 14.445 rupiah per dolar Amerika Serikat. Ketiga, inflasi April relatif yang rendah, yaitu 0,13% secara bulanan dan 1,42% secara tahunan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa ekonomi memang belum sepenuhnya pulih. Tetapi, stabilitas harga dan nilai tukar rupiah masih relatif terjaga. Ini menjadi modal penting dalam proses pemulihan. Kebijakan ekonomi di Indonesia sebenarnya tidak ditentukan oleh satu lembaga saja. Pemerintah dan Kementerian Keuangan mengelola kebijakan fiskal seperti APBN, pajak, belanja pemerintah, bantuan sosial, dan stimulus. Sementara Bank Indonesia fokus pada kebijakan moneter seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah. DPR berperan dalam pembahasan anggaran, regulasi, serta pengawasan. Kemudian OJK dan LPS menjaga stabilitas sektor keuangan. Pemerintah daerah serta kementerian lainnya menjalankan kebijakan di sektor masing-masing. Jadi, kestabilan ekonomi sangat tergantung pada koordinasi berbagai pihak tersebut. Nilai tukar rupiah dapat memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kegiatan ekonomi. Ketika rupiah menguat, barang dan bahan baku impor menjadi lebih murah. Hal ini dapat menekan biaya produksi, menjaga inflasi, dan mendukung konsumsi maupun investasi. Namun, rupiah yang terlalu kuat juga dapat membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal. Sebaliknya, ketika rupiah melemah, biaya impor dan produksi dapat meningkatkan serta berpotensi menekan daya beli. Tetapi ada sisi positifnya, yaitu produk ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif. Jadi, yang paling dibutuhkan bukan rupiah yang selalu kuat, melainkan rupiah yang selalu stabil dengan kondisi fundamental ekonomi. Inflasi menunjukkan perubahan tingkat harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Pada April 2021, inflasi Indonesia relatif rendah, yaitu 1,42% secara tahunan, bahkan berada di bawah sasaran inflasi Bank Indonesia saat itu. Inflasi yang rendah dan stabil pada dasarnya baik, karena membantu menjaga daya beli. Ketika daya beli terjaga, konsumsi masyarakat bisa meningkat, produksi ikut bergerak, dan pada akhirnya PDB dapat terdorong. Inflasi yang terlalu rendah ketika ekonomi sedang melemah juga bisa menandakan bahwa permintaan masyarakat belum pulih. Jadi, inflasi perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya. Pada bagian ini, ada catatan waktu yang penting. Data kurs dan inflasi pada April 2021 sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai penyebab langsung PDB triwulan 1, karena triwulan 1 hanya mencakup Januari sampai Maret. April sudah masuk awal triwulan 2. Mengapa PDB triwulan 1 masih minus 0,74%? Salah satu penyebabnya adalah konsumsi rumah tangga yang masih turun 2,23%. Dan investasi atau PMTB masih turun 0,23%.
Di sisi lain, konsumsi pemerintah tumbuh 2,96%. Ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah pada saat itu membantu menahan kontraksi ketika aktivitas masyarakat belum sepenuhnya normal. Jika melihat tren awal sejak pandemi, kondisi ekonomi Indonesia sebenarnya menunjukkan perbaikan yang cukup jelas. Pada triwulan 2 2020, ekonomi sempat berkontraksi sangat dalam hingga minus 5,32%. Kemudian, membaik menjadi minus 3,49%, minus 2,19%, dan pada triwulan 1 2021 menjadi minus 0,74%. Artinya, Indonesia memang masih berada di wilayah kontraksi, tetapi kontraksinya semakin mengecil. Karena itu, kondisi pada awal tahun 2021 dapat disebut sebagai recovery but not fully recovered. Pemulihan sudah berlangsung, tetapi ekonomi belum sepenuhnya kembali seperti sebelum pandemi. Pemulihan ekonomi tahun 2021 tidak terjadi karena satu faktor saja. Ada beberapa unsur yang saling mendukung. Pertama adalah vaksinasi, yaitu membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas. Kedua, program pemulihan ekonomi nasional atau PEN melalui bantuan sosial, dukungan UMKM, insentif usaha, dan program kesehatan. Ketiga adalah belanja pemerintah yang pada triwulan 1 numbuh 2,96%. Keempat, inflasi yang tetap terkendali membantu menjaga daya beli. Dan kelima adalah stabilitas nilai tukar rupiah. Jadi, pemulihan ekonomi merupakan hasil kombinasi antara kebijakan kesehatan, fiskal, moneter, dan stabilitas sektor keuangan. Walaupun arah pemulihannya sudah terlihat, pada tahun 2021 masih terdapat beberapa tantangan besar. Pandemi tetap menjadi risiko utama karena pembatasan mobilitas dapat langsung mengurangi aktivitas ekonomi. Konsumsi masyarakat juga belum pulih, terlihat dari konsumsi rumah tangga yang masih turun 2,23%. Investasi juga belum terlalu kuat. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan suku bunga global dan arus modal yang dapat mempengaruhi nilai rupiah. Risiko gelombang pandemi baru juga masih membayangi. Jadi, pemulihan ekonomi saat itu sangat tergantung pada keberhasilan pengendalian ekonomi sekaligus efektivitas stimulus pemerintah. Dari keseluruhan data tersebut, ada 5 hal yang dapat kita simpulkan. Pertama, ekonomi Indonesia pada awal 2021 belum sepenuhnya pulih karena PDB masih terkontraksi. Kedua, arah pemulihannya sudah semakin jelas karena kontraksi terus mengecil. 3, inflasi masih relatif aman dan terkendali. Keempat, nilai tukar rupiah juga cukup stabil pada kisaran Rp14.400 hingga Rp14.445 per dolar Amerika Serikat. Dan kelima, pemerintah memiliki peran yang sangat penting melalui belanja pemerintah, program PEN, vaksinasi, dan perlindungan sosial. Dengan demikian, pemulihan sudah berjalan, tetapi masih membutuhkan konsistensi, kebijakan, dan kembalinya konsumsi serta investasi. Slide ini merangkum seluruh pembahasan dalam satu gambaran. Dari sisi pertumbuhan, PDB masih berada di zona kontraksi. Namun, di sisi stabilitas, nilai tukar rupiah dan inflasi relatif terkendali. Tantangan terbesarnya masih berasal dari konsumsi rumah tangga yang belum pulih. Dari sisi lain, konsumsi pemerintah justru tumbuh positif dan menjadi salah satu penopang PDB. Karena itu, jika kondisi ekonomi pada saat April 2021 dirangkum dalam satu kalimat, maka statusnya adalah recovery in progress. Ekonomi sedang bergerak menuju pemulihan, tetapi prosesnya belum selesai dan masih memerlukan dukungan sektor. Sebagai penutup, kondisi perekonomian Indonesia pada awal 2021 memberikan dua pesan sekaligus. Pertama,
Pandemi memang memberikan tekanan yang sangat besar terhadap konsumsi, investasi, dan aktivitas ekonomi. Kedua, berbagai indikator menunjukkan bahwa proses pemulihan sudah mulai terbentuk. Karena itu, tantangan bukan hanya bagaimana membuat ekonomi kembali tumbuh, tapi bagaimana menghasilkan pertumbuhan yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Semoga pembahasan ini memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami mengenai hubungan antara PDB, inflasi, nilai tukar rupiah, dan kebijakan ekonomi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya menerima saran maupun kritikan untuk membangun presentasi ini menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih.